bukan aku mendahului Tuhan, tidak. Artinya karena rasa wujud cinta kasih aku, rasa kasih sayang aku kepada mereka menyampaikan apa yang harus disampaikan. Tapi manusia itu, bahkan masyarakat Indonesia itu pada salah kaprah. Kalau dibilang resolusi di tahun dari 2022 ke 2023 ini adalah akan adanya perubahan alam. Aku bilang akan adanya perubahan alam secara sistematik, akan adanya seleksi alam di mana orang-orang yang baik akan menuai karma baiknya, orang-orang yang tidak baik akan menuai karmanya yang tidak baik. Itu aja. Akan ada penuaian karma di sini aku lihat ya, karena gini, ketika bencana datang pun mana ada manusia? Ya, mana ada manusia yang ingat ketika datang bencana baru Masya Allah menyalahkan Tuhan? Itu sebenarnya tidak boleh. Artinya apapun itu, ketika kita mendapatkan warning ataupun mendapatkan bencana, sebaiknya kitanya, ya Allah ampunilah aku atas segala dosa-dosaku, ya, perbaikinlah diri. Contoh salah satunya ya, yang pertama kali terkena gempa daerah tersebut, banyak sekali kisah-kisah miris yang aku dengar, bahwasanya dikasih bantuan, tiba-tiba ada yang berontak lah, yang dibuang lah, yang ini, yang itu. Ya, entah, walaupun itu hanya oknum, tapi setidaknya kenapa bencana itu terus bertubi-tubi di tempat itu? Karena manusianya kurang kesadaran atas teguran Allah, malah dia melawan takdir. Ya, bagaimana Allah nggak marah? Bagaimana Allah nggak memberikan bertubi-tubi bencana? Sudah dikasih peringatan sekali bencana, mereka melawan, kedua kali melawan, ketiga kali, ya rasakan. Artinya balik lagi, fafiru ilallah. Mari kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita merasa kurang baik atau ada sesuatu hal perbuatan kita yang tidak baik, ayo kita tuai karma kita itu, stop. Mulailah hidup baru ya, ke resolusi alam yang baru untuk memperbaiki diri agar apa? Sebenarnya kalau dibilang bencana itu bisa ditanggulangi, ya, bisa ditanggulangi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi Allah menunggu satu, yaitu perubahan pada diri manusia itu sendiri. Dikasih teguran, kamu ingat nggak padaku? Pertama, kedua, dikasih teguran, ingat nggak kamu padaku? Ketiga kali dikasih teguran, hai manusia, aku yang menciptakan kamu. Kau sudah aku beri teguran, tapi kau tambah jauh dariku dan melalaikan aku. Bahkan kau tidak menghormatin aku. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan bantuan, itu kan adalah bentuk rejeki sebenarnya. Dibuang. Kau sudah melalaikan aku, terimalah karmamu. Itu kata Allah. Segala sesuatu apapun itu perbuatan kita, pasti akan kita tuai saat itu juga. Ingat ya, bahwasanya saat ini Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya. Dan juga karma itu langsung kita tuai, langsung kita dapat hari itu juga dari perbuatan kita. Aku mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kedepannya di tahun 2023 kita tinggalkan kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita, menuju apa? Indonesia baru. Yang seperti apa? Indonesia baru yang beriman, bertakwa, dan selalu bersyukur. Ya, orang dikasih rezeki, tiba-tiba kurang, merasa kurang, menghalalkan segala macam cara untuk menuju puncak kesuksesannya. Entah dengan cara menjual diri dia kepada iblis, entah dengan cara dia menjual kebohongan dia, entah dengan cara mulut dia, pandai-pandai dia untuk menipu semua orang. Bagaimana Tuhan tidak marah? Tuhan itu ya Rahman ya Rahim. Allah itu ya Rahman ya Rahim. Tapi bagaimana kita bisa menyayangi Tuhan kita dengan cara apa? Ibadah. Ya. Dengan cara kita memperbaiki diri kita. Ketika kita sudah memperbaiki diri kita, insya Allah apapun yang sudah diprediksikan itu bisa digagalkan oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua bisa. Hanya saja Allah itu sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu. Hai umatku. Mana umatku
yang ingat kepadaku, mana umatku yang sebagian tidak ingat kepadaku. Umatnya Allah pasti akan diberikan keberkahan, keselamatan. Mau banjir, mau gunung meletus, ketika dia orang beriman, insya Allah selalu akan ada tangan Allah untuk mengangkat dia, menyelamatkan dia dari berbagai macam musibah. Ya, suatu kebaikan. Tapi bagi mereka, orang yang lupa akan Tuhannya, bahkan orang yang istilahnya, ya aku nggak mau menghakimin ya, artinya kita secara global aja. Mereka, orang-orang yang zalim terhadap Tuhannya, yang tidak ingat dengan Tuhannya, tidak bersyukur, ataupun diberi kenikmatan tapi dia tidak mau berbagi dengan orang sekelilingnya, niscaya karmamu sudah dekat, kematianmu sudah dekat. Itu kata Allah. Balik lagi kepada Al-Quran, ya. Bagi kalian yang berbeda agama, balik lagi kepada kitab-kitab yang menjadi paduan kita. Semua sudah ada di situ, ya. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan ataupun Allah, ya. Karena sesungguhnya segala bencana yang terjadi di Indonesia ini adalah bentuk teguran kepada kita semua, ya. Janganlah kita setelah, iya aku mengerti, ya. Sepanjang masa corona orang-orang itu susah, betul. Disitulah kita mulai diuji. Ketika corona, kita diuji dengan corona, susah cari kerja, bahkan susah, banyak kelaparan. Ya. Di situ Allah menguji. Tapi apa yang terjadi? Semua orang menyalahkan Tuhan. Bukannya kitanya, artinya mendekatkan diri kepada Tuhan, minta ampunan, minta ditunjukkan jalannya supaya mendapatkan rezeki yang halal. Tapi kebanyakan manusia menghalalkan berbagai macam cara demi untuk perut kosong. Sah atau tidak? Boleh. Tuhan memberikan jalan itu. Tapi harus diimbangi dengan apa? Ibadah. Ya, kebanyakan mereka ketika sudah diberikan kemudahan oleh Tuhan, mereka lupa kepada Sang Penciptanya. Inilah, ya, seperti kita ketahui di tahun 2022, ya, ada bencana, ada, tapi tidak seheboh menjelang pergantian tahun. Bahkan ini akan aku lihat di sini resolusinya itu akan sampai dengan tahun depan nih, banyak sekali perubahan-perubahan yang tidak terduga, bahkan bencana ataupun kejadian yang sangat tidak terduga. Kenapa? Dengan adanya bencana, ya, kita tidak mau adanya bencana seperti banjir rob tiba-tiba, ya. Berapa nyawa yang sudah melayang, gunung yang mulai sekarang ini erupsi menuju kepada gunung meletus, ya. Dan kenapa harus berbarengan juga dengan cuaca alam yang tidak kondusif, seperti hujan terus-menerus yang mengakibatkan banjir, kemudian cuaca ekstrem yang mengakibatkan pada perjalanan, ya, di jalan aja ada angin topan, angin ribut. Sepanjang kita lihat, sepanjang di tahun 2022, 2019, ya, 2021 tidak pernah ada terjadi fenomena ini. Kenapa harus di tahun 2022, 2023 menjelang tahun 2003? Di sini adalah kalau aku bilang seleksi alam, ya. Manusia yang beriman akan bisa mampu bertahan, tapi manusia yang tidak beriman, dia akan menuai karmanya dari perbuatan dia, ya. Dan kenapa orang-orang yang menjadi korban rata-rata menengah ke bawah? Allah bersabda, ya, daripada hidupnya dia berlama-lama di dunia dengan menahan rasa sakit, kecewa, dan juga kesakitan, padahal mereka orang yang beriman kepada Allah, maka Allah ambil mereka ke tempat yang lebih apa? Lebih pantas untuk mereka. Allah kasih sayang mereka. Ya. Artinya di sini adalah ada hubungan timbal balik dari perbuatan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mau jadi seperti apa kehidupan kita ke depan, gitu, ya. Dan saat ini fenomenanya menuju kepada
fenomena banyak orang-orang merasa pintar, padahal orang itu tidak pintar. Bahkan orang yang pintar, banyak kan dia diam, hanya melihat, memandang. Banyak orang banyak bicara, ya. Banyak orang banyak bicara. Contoh fenomena paranormal, banyak bicara ini itu, padahal mereka cuma mengutip. Mereka tidak tahu apa-apa, hanya mengutip, ya. Banyak orang yang mengaku, oh aku ini raja ini, aku ini adalah keturunan ini. Dari mana? Kita semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah. Ya, itu di zaman dulu. Jangan dibawa ke zaman modern sekarang. Yang ada, seorang keturunan itu tidak akan berkoar-koar. Oh, kodam aku genderwo, kodam aku macan, kodam itu tidak ada. Balik lagi ke Al-Quran, yang namanya kodam itu tidak pernah ada. Namun, ketika kita lahir dan kita, zaman dulu dalam keluarga kita, itu memang leluhur kita, terah keturunannya dari istilahnya misalnya kerajaan mana, itu pasti akan ada. Namanya yang menjaga itu ya eyang kita, leluhur kita. Jadi bukan sebangsa jin, ataupun macan, ataupun siapapun. Nah ini ya manusia kadang-kadang suka salah kaprah. Kenapa aku bilang salah kaprah? Ketika dia merasa, terutama mohon maaf ini tidak menyinggung ya, artinya aku memberikan edukasi aja. Ketika seorang paranormal merasa, oh ini saya diikutin macan putih. Akhirnya apa? Hei macan putih, tolong sembuhkan orang itu. Itu sudah beliau melakukan perjanjian kepada iblis. Beda halnya kalau kita kirimkan Al-Fatihah kepada Allah, pada Rasulullah dan leluhur kita minta tolongnya kepada Allah. Ketika di belakang kita ada siapapun itu, Allah yang akan memerintahkan langsung kepada beliau. Insya Allah kita tidak akan pernah bersekutu dengan yang namanya bangsa iblis ataupun jin yang akan menjerumuskan kita kepada kafir. Jadi balik lagi, aku bilang, bagi mereka-mereka yang menjalani kehidupan sebagai seorang paranormal ataupun sebagai orang pandai ya, balik lagi satu ya, yaitu balik lagi kepada Al-Quran ya, berpedomanlah kepada Al-Quran, jangan melakukan perjanjian kepada iblis ya. Banyak saat ini orang pengen sukses, pengen kaya dengan apa? Ayo pergi kemana? Ke Parangtritis lah, ke gua mana lah. Di sana kalau kita buat ibadah, artinya ibadah itu artinya perjalanan spiritual boleh, tapi jangan menyembah kepada mereka dengan sesaji, dengan Bunda Ratu minta tolong ini salah. Ya, ingat itu sudah melakukan perjanjian iblis. Dan ini berlaku kepada siapa saja, bukan hanya untuk paranormal, tapi aku lihat di sini juga pada beberapa elit politik pun melakukan hal itu. Ya, artinya boleh kita kayak apa namanya, kita balik lagi lah ke zaman Rasulullah dan kepada zaman kewalian ya, wali Allah. Boleh kita memakai wewangian ataupun semacam kayak dupa atau apa sih kalau di bahasa Arabnya itu apa sih namanya Put? Apa tuh yang apa? Bakhor ya. Rasulullah pun menggunakan itu untuk wewangian. Artinya untuk merelaksasikan sebenarnya, bukan untuk digunakan untuk memanggil bangsa jin, tidak. Balik lagi kita kepada sunnah dan Al-Quran ya, mudah-mudahan ini menjadikan edukasi kepada kita semua. Jadi kalau aku bilang resolusi menjelang tahun 2022 pada 2023, di 2003 ini kita akan mengalami masa kesulitan, bahkan akan ada nanti di mana 3 hari berturut-turut itu akan ada kegelapan ya. Dan aku lihat di tahun 2023 itu akan ada kita tidak akan menggunakan internet ya. Mungkin hanya sebulan ataupun seminggu. Internet itu akan mati, kita tidak akan bisa terkonek dengan keluarga manapun ya. Dan listrik juga aku lihat ada kegelapan, banyak sekali kegelapan di tahun 2023. Alhamdulillah ya, di awal 2022 pergantian tahun cuman satu daerah ya yang terkena dampak dampak bencana ya. Kesininya kita semakin membaik, tapi
kesininya di 2023 akan banyak kejadian yang sangat-sangat tidak terduga ya. Akan ada fenomena alam di mana akan ada terjadi pesawat ya. Ini berkaitan dengan alam, dengan cuaca. Akan ada pesawat jatuh ya. Kemudian aku lihat di sini akan ada pertumpahan darah, akan ada pemberontakan. Dan aku lihat juga di negara luar sana sudah mulai perang dunia ketiga ya. Ini aku wanti-wanti. Aku melihat fenomena itu. Kemudian dalam ranah politik pun akan aku melihat bersimbahan darah. Kemudian juga cuaca masih ekstrim, banjir rob masih terus menghantui sampai dengan tsunami. Aku rasa cuma satu daerah yang akan terkena dampak dari 8 daerah. Mungkin di daerah Jawa yang akan berdampak dulu, Allahu alam. Tapi aku merasakan daerah Jawa Tengah yang akan terdampak lebih dahulu, Jawa Barat, Jawa Timur. Dan akan ada di mana Pulau Jawa ini akan terbelah, akan ada Pulau Jawa ini akan memisahkan diri, entah di Jawa mana, masih sekitaran Jawa, dia akan memisahkan diri. Dan akan ada di 2023 itu akan ada penyakit baru yang sangat berbahaya. Ini mutasi dari virus corona yang baru. Dia akan wujudnya adalah kayak semacam virus yang sangat mematikan. Salah makan dari makanan karena cuaca juga mengakibatkan perut ya, yang akan diserang perut, mual, muntah, meninggal. Hati-hati, ini lebih baik jangan banyak jajan, lebih baik kita masak sendiri di rumah ya. Kemudian lagi aku melihat di sini masih fenomena gunung meletus, dan aku melihat di sini akan ada pergantian peradaban, akan ada muncul suatu, aku lihat sih ada 8 titik ya yang akan muncul, yaitu peradaban kuno yang sudah terpendam itu akan muncul. Saat ini sudah terjadi di Gunung Padang, munculnya sebuah gunung meletus, kemudian muncullah peradaban lama itu yang terpendam ya di Gunung Padang. Saat ini baru Gunung Padang. Kemudian nanti akan disusul di Kutai Kartanegara, Cirebon. Ada 7 daerah. Sumatera, Jawa Timur ada 1, Lampung, Sumatera, dan daerah timur ya, ada 7. Ini akan bermunculan, itu menandakan bahwasanya akan ada pergantian peradaban lama yang hilang akan muncul ya. Di tahun 2023 banyak sekali kejadian yang tidak terduga, dan kalau aku bilang kita akan kembali ke zaman wali Allah ya, di mana zaman kewalian. Di sini juga akan muncul nanti orang-orang keturunan asli ya, yang akan muncul, yang akan meluruskan mana yang salah, mana yang benar, dan akan menumpas mereka-mereka yang sesat dan menyesatkan masyarakat. Dan aku lihat fenomena-fenomena seperti ramalan Jayabaya itu akan mulai pelan-pelan ya, itu benar terjadi. Allahu alam. Aku melihat di sini akan ada 1 orang dari Jawa yang akan menjadi orang besar, masih dari Jawa ya. Walaupun dalam prosesnya beliau ini ditutup, dizolimin, tapi aku melihat orang ini akan semakin, karena orang ini memang keturunan ya, artinya emang sudah ada garisnya ya, sudah waktunya untuk muncul. Insya Allah orang ini walaupun terzolimin, tapi semakin dia dizolimin semakin banyak pendukungnya, dan masih banyak fenomena-fenomena yang lainnya. Aku menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, apapun itu yang akan terjadi di tahun 2023, permintaan aku hanya satu, marilah kita sama-sama
eratkan tangan kita bersama-sama untuk menuju Indonesia yang lebih baik, yaitu Indonesia yang beriman. Dan juga marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, fafiru ilallah, itu aja. Dan lebih banyak waspada, lebih banyak kalau kalian sering bepergian atau sering keluar kota, banyak-banyak berzikir ya, banyak-banyak berzikir dan bersolawat, karena sudah jarang orang yang mengumandangkan solawat Nabi dan zikir ya. Mungkin begitu aja himbauan dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan tolong kalau menonton video ini jangan setengah-setengah, karena ketika kalian menonton video ini setengah, maka maknanya akan berbeda ya. Karena aku di sini, video aku adalah video mengedukasi kalian, memberikan artinya wawasan kepada kalian, dan bagaimana cara mengantisipasi itu ya. Jadi wujud rasa cinta kasih aku kepada kalian sehingga aku bicara seperti ini. Kenapa aku harus bicara seperti ini? Karena aku mendapatkan perintah ya, aku mendapatkan amanat dari alam untuk menyampaikan kepada kalian ya. Mungkin itu aja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.